Erick Thohir temui Sekjen KNVB, ajak Timnas Belanda tantang Timnas Indonesia di laga persahabatan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja melakukan kunjungan penting ke kantor KNVB dan mengundang Timnas Belanda untuk melawan Timnas Indonesia dalam laga persahabatan. Apa yang menjadi alasan dibalik ajakan ini? Dan bagaimana potensi dampaknya bagi perkembangan sepak bola Indonesia? Wapres Gibran hadir di Mandiri U20 Challenge Series. Indonesia takluk di tangan Suriah. Apa penyebab kekalahannya? Dalam laga penuh tekanan di Mandiri U20 Challenge Series, Timnas U20 Indonesia yang dibina oleh Coach Indra Syafri harus menelan kekalahan pahit dari Suriah. Disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Gibran, anak-anak muda Indonesia tak mampu membendung serangan lawan dan kalah dengan skor 2-0. Bagaimana analisis dari pelatih dan pengamat sepak bola terkait kekalahan ini? Inilah daftar 30 pemain Timnas Indonesia senior yang dipanggil Kluivert untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Pelatih Patrick Kluivert telah mengumumkan daftar 30 pemain yang akan membela Timnas Indonesia dalam laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Siapa saja pemain yang terpilih dan apa harapan Kluivert untuk Timnas Indonesia? Sintayong terharu supporter Timnas Indonesia antar pulang ke Korea Selatan untuk terakhir kalinya. Sintayong, pelatih Timnas Indonesia, tidak pernah menyangka bahwa para supporter Indonesia akan mengantarnya pulang ke Korea Selatan setelah kepemimpinannya. Sebuah momen yang penuh emosi, para penggemar setia memberikan penghormatan terakhir yang tak terlupakan. Apa yang membuat hubungan antara Sintayong dan supporter Indonesia begitu istimewa? Indra Syafri ungkap peran krusial Direktorat Teknik (Dirtek) untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dalam wawancaranya, Indra Syafri membahas dengan tegas betapa pentingnya keberadaan Direktorat Teknik (Dirtek) dalam pembinaan sepak bola Indonesia. Menurutnya, Dirtek adalah kunci untuk membangun fondasi yang kuat dalam pengembangan talenta muda dan peningkatan kualitas permainan. Mengapa peran Dirtek begitu vital bagi perkembangan sepak bola tanah air? Mengapa pelatih Australia membandingkan Kluivert dengan Sintayong? Ini taktik rahasia yang bisa mengubah segalanya. Pelatih Australia membahas formasi yang dimiliki oleh Patrick Kluivert dan Sintayong. Apa yang dia lihat dari kesamaan kedua pelatih tersebut dan bagaimana ini bisa memberi keuntungan bagi timnya melawan Indonesia? Timnas Indonesia U20 kalah lagi. Netizen geram sindir keras Indra Syafri, kendala bahasa atau TC yang terlalu singkat. Kekalahan berturut-turut Timnas Indonesia U20 menuai kritik tajam dari netizen. Banyak yang menyoroti kinerja pelatih Indra Syafri, mempertanyakan apakah kendala bahasa atau persiapan yang kurang matang menjadi penyebab utama kegagalan ini. Bagaimana tanggapan Indra Syafri atas kritik yang mengarah padanya? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Erick Thohir temui Sekjen KNVB, ajak Timnas Belanda tantang Timnas Indonesia di laga persahabatan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja melakukan kunjungan penting ke kantor KNVB dan mengundang Timnas Belanda untuk melawan Timnas Indonesia dalam laga persahabatan. Apa yang menjadi alasan dibalik ajakan ini?
Dan bagaimana potensi dampaknya bagi perkembangan sepak bola Indonesia? Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam kurung PSSI, Erick Thohir bertemu dengan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda dalam kurung KNVB Guy de Jong. Pertemuan itu terlaksana di KNVB Campus di Zeist, Belanda. Dalam pertemuan itu Erick Thohir dan pihak KNVB berdiskusi sejumlah hal. Di antaranya ialah pengembangan sepak bola usia muda dan senior, serta sepak bola wanita. Selain itu, PSSI mengundang Timnas Belanda untuk melawan Timnas Indonesia di tanah air. Saya bersama pengurus PSSI dan pengurus Liga berada di KNVB Campus di Zeist, Belanda untuk bagaimana meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya. Saat tiba di sana, kami disambut Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Nasional Belanda dalam kurung KNVB Guy de Jong yang sebelumnya juga sempat berkunjung ke Indonesia. Dubes Indonesia untuk Belanda, Pak Meijer Vas, dan Dubes Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen, juga hadir di KNVB Campus. Kami berdiskusi berbagai hal termasuk bagaimana pengembangan talenta junior maupun senior dan juga sepak bola wanita. PSSI ingin memastikan pengelolaan grassroots yang bisa menghasilkan pemain-pemain berkualitas untuk masa depan. Kami di PSSI juga mempelajari bagaimana kerjasama KNVB dengan Liga yang bisa menghasilkan pemain berkualitas namun tetap bisa memberikan ruang untuk pemain amatir. Kami juga mengundang Timnas Senior Belanda untuk bisa bermain di Indonesia. Timnas Belanda pernah bermain melawan Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat dalam kurung 7 Juni 2013. Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Belanda. Kala itu Timnas Indonesia dilatih oleh Jackson F. Thiago. Pemain-pemain Timnas Indonesia saat ialah Sergio Van Dijk, Greg Boas, Kurnia Mega DLL, sementara Timnas Belanda dilatih oleh Louis van Gaal. Pemain Timnas Belanda kala itu seperti Van Persie, Arjen Robben, Sneijder, Kuyt DLL. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir nampak menyampaikan alasan kedatangan ke kantor KNVB. Tentu saja kami menghadapi tantangan. Ini salah satu yang kami diskusikan dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, Presiden Salman, member FIFA, dan ex-co PSSI. Ini adalah alasan kami di sini, kami ingin mempelajari di masa yang akan datang bisa meniru apa yang telah dilakukan, baik di level grassroots maupun liga, ujar Erick Thohir. Erick Thohir juga bertukar jersey Timnas Indonesia terbaru dengan seragam Timnas Belanda dengan Guy de Jong. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Wapres Gibran hadir di Mandiri U20 Challenge Series. Indonesia takluk di tangan Suriah. Apa penyebab kekalahannya? Dalam laga penuh tekanan di Mandiri U20 Challenge Series, Timnas U20 Indonesia yang dibina oleh Coach Indra Syafriye harus menelan kekalahan pahit dari Suriah. Disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Gibran, anak-anak muda Indonesia tak mampu membendung serangan lawan dan kalah dengan skor 2-0. Bagaimana analisis dari pelatih dan pengamat sepak bola terkait kekalahan ini? Timnas U20 Indonesia harus menelan kekalahan 0-2 dari Suriah dalam laga kedua Mandiri U20 Challenge Series 2025 yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Senin 27/1/2025.
Meski demikian, laga ini menjadi bagian dari persiapan mereka untuk menghadapi Piala Asia U20 yang akan digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Pertandingan ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, yang menyaksikan langsung di tribune VVIP Stadion. Laga ini menjadi ajang evaluasi bagi pelatih Indra Syafri, khususnya dalam mengatasi kelemahan timnas U20 Indonesia dalam antisipasi umpan silang, yang kembali mengakibatkan kebobolan pada laga ini. Sama seperti pada pertandingan sebelumnya melawan Yordania. Sejak awal, Suriah tampil lebih dominan, sementara Indonesia lebih memilih strategi bertahan dan mengandalkan serangan balik. Beberapa peluang sempat tercipta, di antaranya tendangan bebas Donitri Pamungkas yang mengenai tiang gawang di menit ke-7. Pada menit ke-15, Muhammad Ragil juga hampir mencetak gol setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti, namun tendangannya masih membentur pemain lawan. Namun gol pertama Suriah tercipta pada menit ke-30 melalui umpan silang yang berhasil disundul oleh Majd Manaf Ramadan, mengubah skor menjadi 0-1. Meski mencoba bangkit di babak kedua dengan memasukkan beberapa pemain pengganti, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan Suriah. Pada menit ke-65, Suriah memperbesar keunggulan lewat tendangan bebas Anas Husamdahan, membuat skor menjadi 0-2. Meski Indonesia sempat mencetak gol lewat tendangan Rizky Afrizal di menit ke-70, gol tersebut dibatalkan karena posisi offside. Suriah juga memiliki beberapa peluang tambahan, namun penjaga gawang Ikram Al-Ghifari tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya. Kekalahan ini tetap menjadi pengalaman berharga bagi Garuda Nusantara dalam persiapan menuju Piala Asia U20. Penggemar timnas Indonesia dapat berharap bahwa tim ini akan semakin solid dan siap menghadapi India pada laga terakhir mandiri U20 Challenge Series pada 30 Januari 2025. Semangat juang timnas U20 Indonesia tetap tinggi dan hasil ini menjadi pelajaran berharga dalam perjalanan menuju prestasi di tingkat Asia. Chance to be ruthless. Inilah daftar 30 pemain timnas Indonesia senior yang dipanggil Kluivert untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Pelatih Patrick Kluivert telah mengumumkan daftar 30 pemain yang akan membela timnas Indonesia dalam laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Siapa saja pemain yang terpilih dan apa harapan Kluivert untuk timnas Indonesia? Patrick Kluivert diprediksi memanggil 30 pemain sebagai persiapan timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di matchday 7 dan 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Jumlah pemain yang dipanggil diprediksi lebih banyak ketimbang era Shin Tae-yong karena Patrick Kluivert disinyalir ingin mengenal lebih dekat pemain-pemain skuad Garuda. Saat timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada November 2024, Shin Tae-yong memanggil 27 pemain. Jumlah 27 pemain dinilai sudah cukup karena Shin Tae-yong sudah mengenal betul mayoritas pemain yang dipanggil. Hal itu berbeda dengan Patrick Kluivert yang berstatus pelatih baru timnas Indonesia. Ia harus melihat dari dekat mana pemain yang benar-benar layak membela skuad Garuda. Selain itu, ada satu lagi alasan kenapa Patrick Kluivert akan memanggil 30 pemain.
Patrick Kluivert tak bisa mengandalkan jasa Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner untuk laga melawan Australia karena menjalani sanksi akumulasi kartu. Meski begitu, tenaga Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner bisa diandalkan untuk melawan Bahrain. Alhasil, dua nama ini disinyalir tetap akan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025. 2. Ole Roemeny bisa gantikan Ragnar Oratmangoen sebagai pengganti Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner yang absen. Patrick Kluivert wajib memanggil pemain alternatif. Ole Roemeny yang disinyalir mengambil sumpah warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada Februari 2025 bisa menggantikan Ragnar Oratmangoen. Sementara itu, posisi Justin Hubner bisa digantikan Jay Itzes hingga pemain yang berpotensi comeback Elkan Bagot. Satu yang pasti, pemain-pemain yang dipanggil bisa memberikan performa terbaik bagi timnas Indonesia. Patrick Kluivert menargetkan timnas Indonesia mendapatkan 4 angka dari 2 laga melawan Australia dan Bahrain. Sanggupkah timnas Indonesia merealisasikan target di atas? Kiper Maarten Paes, Nadeo Argawinata, Hernando Ari. Back Jay Itzes, Mas Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Elkan Bagot, Shaine Patinama, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Muhammad Ferrari. Gelandang Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Chu Aon, Marcelino Ferdinand, Jairo Riedewald, Ricky Kambuaya, Mark Klok. Depan Liano Reijnders, Ragnar Oratmangoen, Witan Sulaiman, Malik Rizaldi, Rafael Struijk, Ole Roemeny, Egy Maulana, Fikri Ramadan Sananta. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. Shin Tae-yong terharu supporter timnas Indonesia antar pulang ke Korea Selatan untuk terakhir kalinya. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, tidak pernah menyangka bahwa para supporter Indonesia akan mengantarnya pulang ke Korea Selatan setelah kepemimpinannya. Sebuah momen yang penuh emosi, para penggemar setia memberikan penghormatan terakhir yang tak terlupakan. Apa yang membuat hubungan antara Shin Tae-yong dan supporter Indonesia begitu istimewa? Shin Tae-yong tak menyangka akan mendapat sambutan luar biasa dari supporter timnas Indonesia saat mengantarnya pulang untuk terakhir kalinya. Pada Minggu malam dalam kurung 27 Januari 2025, Shin Tae-yong terbang kembali ke Korea Selatan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setibanya di bandara, ratusan supporter timnas Indonesia hadir untuk mengantarkan dan memberikan apresiasi atas semua yang telah diberikan sang pelatih kepada timnas Indonesia. Dengan penuh haru, Shin Tae-yong mengungkapkan rasa terima kasihnya. Untuk fans Indonesia, saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya. Saya tidak menyangka kalian masih datang untuk mengantar saya untuk terakhir kalinya. Terima kasih atas dukungan yang kalian berikan sampai waktu terakhir saya, ujarnya, seperti dilansir dari Instagram @goal_postasia. Shin Tae-yong mulai melatih timnas Indonesia pada Januari 2020. Kontraknya seharusnya berakhir pada 2027, namun pada 6 Januari 2025, PSSI memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Meski hanya memimpin timnas Indonesia selama 5 tahun, perjalanan Shin Tae-yong bersama skuad Garuda telah diwarnai berbagai pencapaian membanggakan. Di bawah asuhannya, timnas Indonesia meraih prestasi besar seperti menjadi runner-up Piala AFF 2020. Timnas U23 Indonesia meraih medali perunggu SEA Games 2021.
serta runner-up Piala AFF U23 2023. Timnas U20 Indonesia juga berhasil lolos ke Piala Asia U20 2023 dan Timnas Indonesia Senior berhasil melaju ke 16 besar Piala Asia 2023. Shin Tae-yong juga membawa Timnas U23 Indonesia mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 dan memastikan Indonesia lolos ke Piala Asia 2027. Di level dunia, prestasi Shin Tae-yong yang tak kalah menggembirakan adalah lolosnya Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta lonjakan peringkat FIFA Indonesia yang sempat melesat dari posisi 173 ke 127. Dengan pencapaian tertinggi berada di posisi 125. Meski perjalanannya bersama Timnas Indonesia berakhir, Shin Tae-yong meninggalkan jejak yang tak terlupakan bagi penggemar sepak bola Indonesia. Supporter Timnas Indonesia akan selalu mengingat dedikasi dan kerja keras yang telah ia tunjukkan selama ini. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Indra Syafri ungkap peran krusial Direktorat Teknik (Dirtek) untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dalam wawancaranya, Indra Syafri membahas dengan tegas betapa pentingnya keberadaan Direktorat Teknik (Dirtek) dalam pembinaan sepak bola Indonesia. Menurutnya, Dirtek adalah kunci untuk membangun fondasi yang kuat dalam pengembangan talenta muda dan peningkatan kualitas permainan. Mengapa peran Dirtek begitu vital bagi perkembangan sepak bola tanah air? Indra Syafri bicara pentingnya keberadaan Direktur Teknik (Dirtek) untuk sepak bola Indonesia. Dia sendiri diketahui pernah menjabat sebagai Dirtek PSSI. Kini posisi Dirtek PSSI sendiri masih kosong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bakal mengumumkan Dirtek baru PSSI pada Februari 2025. 1. Indra Syafri soroti pentingnya peran Dirtek pelatih Timnas Indonesia U-20. Indra Syafri menyatakan keberadaan Direktur Teknik (Dirtek) PSSI sangat penting untuk sepak bola Indonesia. Sebab posisi itu tidak hanya fokus untuk membantu dalam timnas, tetapi juga menyebarkan filosofi sepak bola sampai pelosok negeri. Sebagaimana diketahui, posisi itu saat ini sedang kosong di PSSI karena Indra Syafri difokuskan bersama Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U-20. Indra Syafri berharap posisi Dirtek bisa segera dihuni oleh sosok yang tepat. Pasalnya, dia menilai posisi Dirtek sangat krusial dalam meningkatkan kualitas sepak bola secara menyeluruh. Sangat penting, tapi jangan dipikir Dirtek itu hasilnya next 10 tahun yang akan datang, kata Indra Syafri di Jakarta, Rabu 15 Januari 2025. 2. Tak mudah cari Dirtek baru. Indra Syafri mengakui memang tidak semudah membalikan telapak tangan mencari sosok Dirtek yang tepat. Pasalnya, untuk menjadi seorang Dirtek ini tidak semudah yang dibayangkan. Posisi Dirtek itu kan posisi yang perlu waktu. Kemarin itu yang saya pelajari selama 2 tahun di FIFA. Apa sih kriteria Dirtek? Ada 5, yaitu kepemimpinan, manajemen, menguasai kepelatihan, menguasai sepak bola amatir, menguasai high performance. Kelima itu, ujar Indra Syafri. Itu yang harus, dan alhamdulillah pekerjaan itu sebenarnya saya bisa pahami, tutupnya.
compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Mengapa pelatih Australia membandingkan Kluivert dengan Shin Tae-yong? Ini taktik rahasia yang bisa mengubah segalanya. Pelatih Australia membahas formasi yang dimiliki oleh Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong. Apa yang dia lihat dari kesamaan kedua pelatih tersebut dan bagaimana ini bisa memberi keuntungan bagi timnya melawan Indonesia? Pelatih timnas Australia, Tony Popovich, membandingkan formasi yang biasa digunakan Patrick Kluivert dengan Shin Tae-yong. Hal itu diungkapkan juru taktik berusia 51 tahun tersebut menjelang laga Australia kontra timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Sesuai jadwal, Socceroos akan menjamu skuad Garuda di Sydney Football Stadium, Australia pada Kamis 20 Maret 2025 mendatang. Laga kontra Australia akan menjadi debut bagi Patrick Kluivert dalam memimpin timnas Indonesia usai ditunjuk PSSI untuk menggantikan Shin Tae-yong. Pelatih berpaspor Belanda itu nantinya akan ditemani oleh sejumlah asisten termasuk Alex Pastoor, Denny Lanza, hingga Gerald Vandenburg. Sebelum melakoni debutnya, kiprah Patrick Kluivert di dunia kepelatihan mendapatkan kritikan dari sang rivalnya di timnas Indonesia, yakni Tony Popovich. Dia menyoroti minimnya pengalaman Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala dengan baru menukangi dua tim yakni Adana Demirspor dan Timnas Curaçao. Kita akan melihat sejarah kepelatihannya, kata Tony Popovich, dikutip dari ESPN Australia. Dalam kurung, Kluivert belum memiliki sejarah dalam kurung pelatih kepala yang panjang, tetapi kita telah melihat struktur yang dimainkannya, tambahnya. Lebih lanjut, pelatih Australia itu membandingkan formasi yang biasa digunakan oleh Patrick Kluivert dengan Shin Tae-yong dan Alex Pastoor. Menurut Transfermarkt, Patrick Kluivert yang memiliki UEFA Pro License mempunyai referensi formasi 4-2-3-1. Namun, ia sesekali menggunakan 5 back. Dia berada di Turki, dia berada di Curaçao, dan kami melihat bahwa dia memainkan formasi 5 back dalam kurung di Curaçao, dan di Turki dia memainkan formasi 4 back, jelas Tony Popovich. Sementara itu, pelatih Australia tersebut menyebut Shin Tae-yong kerap menggunakan 5 back seperti formasi 5-3-2 selagi Alex Pastoor dengan 3 back. Dalam kurung, Shin memainkan formasi 5 back di Indonesia. Asisten pelatih dalam kurung, Kluivert dalam kurung, Alex Pastoor selalu memainkan formasi 3 back di klub yang dilatihnya, jelas Tony Popovich. Dari 3 perbedaan formasi pelatih di atas, arsitek Australia itu menegaskan akan menganalisisnya dengan cermat agar bisa membongkar pertahanan Garuda. Apapun itu, kami akan menganalisisnya. Kami harus menghormati lawan. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun, bagaimana mereka ingin membangun serangan dan bagaimana mereka ingin bertahan, cetus pelatih berusia 51 tahun itu. Dan untuk fokus pada permainan kami agar lebih baik, kami harus memperkuat beberapa prinsip dan fondasi yang kami coba terapkan pada bulan Oktober dan November karena ada jeda selama 4 bulan imbuhnya. Namun saya yakin para pemain akan bersemangat untuk datang ke perkemahan dan memainkan kesempatan penting dalam kedua pertandingan ini, dan saya yakin mereka juga bersemangat seperti kami sebagai staf. Katanya lagi.
Timnas Indonesia U20 kalah lagi. Netizen geram sindir keras Indra Syafri, kendala bahasa atau TC yang terlalu singkat. Kekalahan berturut-turut Timnas Indonesia U20 menuai kritik tajam dari netizen. Banyak yang menyoroti kinerja pelatih Indra Syafri, mempertanyakan apakah kendala bahasa atau persiapan yang kurang matang menjadi penyebab utama kegagalan ini. Bagaimana tanggapan Indra Syafri atas kritik yang mengarah padanya? Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, tengah menjadi sorotan netizen di media sosial. Hal tersebut setelah skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 mengalami kekalahan kedua di ajang Challenge Series 2025. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U20 baru saja kembali menelan kekalahan saat menghadapi Suriah U20. Skuad Garuda Nusantara kalah dengan skor akhir 0-2 pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Senin 27 Januari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Hasil ini sekaligus menjadi kekalahan kedua bagi pasukan Indra Syafri. Sebelumnya, Jens Raven dan rekan-rekan juga tak berkutik saat takluk 0-1 dari Yordania U20. Rentenan hasil buruk ini praktis mengundang kekecewaan netizen di media sosial. Sosok Indra Syafri pun menjadi yang paling disalahkan atas rentetan hasil buruk ini. Tidak sedikit bahkan warganet yang meminta pelatih asal Sumatera Barat itu untuk segera turun dari posisinya. Perlu dievaluasi ini pelatih, kata salah satu netizen di kolom komentar Instagram Timnas Indonesia. Bahasa udah sama, taktik dari zaman 2010 udah sama, selama pun sama. Banyak uji coba, banyak turnamen diikuti pun sama. Apa perlu tur Nusantara lagi Coach IS Indra Syafri buat persiapan Piala Asia? Sahut netizen yang lain. Ini kenapa bisa kalah terus, mungkin Coach Indra ada kendala bahasa dengan para pemain, taktiknya yang beliau mau gak bisa jalan, tulis warganet lain. Kendala bahasa atau TC yang kurang lama Pak, sindir yang lain. Indra Syafri, inikah hasil dan filosofi yang Anda inginkan Pak? Sangat menghibur kami pencinta sepak bola, semoga tidak menjadi lumbung gol ya Pak di Piala Asia nanti. TC yang lalu anggap saja study tour, sindir yang lain. Komentar serta sindiran keras netizen kali ini jelas bukan tanpa alasan. Sebab turnamen Mandiri Challenge Series 2025 sendiri merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U20 untuk menghadapi Piala Asia U20 2025 yang berlangsung pada Februari nanti. Dua kekalahan berturut-turut pun membuat kualitas Garuda Nusantara diragukan untuk bersaing di Piala Asia U20 2025. Padahal ajang tersebut akan menjadi penentu nasib bagi Arkan Kakak dan rekan-rekan untuk lolos ke Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Chili pada September-Oktober 2025 mendatang.